Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sekali lagi. Ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Posisi sound system di sana saja. Apa ada lagi? Cuma di situ. G. Karena ini posisinya kulo nggak dengar suara saya sendiri. Jenengan tenang, biar suara saya ndak kalah, nggih. Soalnya suarane kulo pelan, nggih. Di sini mayoritas Jawa apa Madura? Madura. Karena saya nggak bisa bahasa Madura, saya berusaha pakai bahasa Indonesia pelan-pelan, nggih. Kalau enggih di Madura apa? Eki. Ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Kulo ngucap salam teng ibu-ibu, jenengan jawab salam saya. Monggo agak cepet, ayo biar orang-orang fokusnya ke kulo. Sudah, matur nuwun. Terima kasih. Ada ucapan salam yang tidak perlu dijawab. Kapan itu? Ketika sholat, ketika imam ngimami terus ngucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Perlu jawab? Tidak perlu. Sebagai makmum nggak perlu Waalaikumsalam, bukan perlu. Ada lagi ucapan salam yang justru ketika jenengan jawab, ketika jenengan ngucap, jenengan tidak mau dijawab. Kapan itu? Ketika jenengan lewat kuburan, ketika jenengan lewat makom. Orang sini biasanya kalau lewat makam, ngucap salam napa mboten? Ngucap. Yang belum ngucap, diusahakan kalau lewat ngucap. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ibu-ibu biasanya ngucap G. Kira-kira kalau jenengan ngucap salam tenggene kuburan, pengen dijawab atau enggak? Padahal sebenarnya pada hakikatnya mereka itu menjawab. Makom niku menjawab. Ketika jenengan ngucap salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka menjawab, tapi jenengan gak dengar. Andai kan jenengan dengar, dicoba saja. Misal jenengan lewat tenggene kuburan, terus ibu-ibu ngucap salam, Assalamualaikum. Terus ternyata kuburannya jawab, Waalaikumsalam, mampir mbak. Koron napa mboten? Tapi jenengan kalau bahasa Jawa paham napa mboten? Ada ucapan salam, jenengan wajib jawab. Kulo yang mengucapkan dapat pahala,
Jenengan yang mendengar tapi tidak menjawab justru mendapatkan dosa. Mari kita maknani bersama-sama. Assalamu. Ayo, assalamu. Utawi keselamatan. Ora usah, gak usah ikut maknani. Kula tok, assalamu. Itu maknanya utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing atase sira kabeh. Kalau bahasa Indonesianya berarti artinya adalah semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi. Semoga rahmatnya Allah. Wabarakatuh. Dan barokah. Semoga yang ikut bunyi tak doakan uangnya tambah banyak. Yang tadi nggak ikut bunyi tak doakan sandalnya hilang. Kenapa? Oh nggak pakai sandal. Yeah. Saya ulangi sekali lagi, sedaya jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa, warga desa Sumber Kerompong. Oh, Sumber Klopo. Ingkang kawula hormati pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah, Abah Kiai Umar Zainullah. Ingkang kawula hormati Kiai Haji Aminullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rasyid Bangsal Sari. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Ma'rufah Sobri Muntaha Bansal Sari. Ingkang kawula hormati Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Curah Kalong. Duh. Lah wau perasaan bukan ini ya? Tadi kelompok-kelompok gitu ya. Oh. Oh, beda lagi. Kalau dusunnya Sumber Klopo, desanya walah, berarti dusun Sumber Klopo, desa Curah Kalong, kecamatan, provinsi, negara,
Ingkang kawula hormati, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Curah Kalong, Bapak Haji Abdul Qadir, beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Sekretaris Desa Curah Kalong, Bapak Haji Bukhari Ismail, dan semua yang hadir tenggene mriki, semoga nambah rezekinya, nambah barokahnya, nambah panjang umurnya, nambah bojonya. Pertama, saya ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng. Monggo. Alhamdulillahirobbil. Pada siang hari ini kita bisa bertemu, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ini insya Allah sehat semua nggih? Sehat, alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompetnya? Yang dompetnya tidak sehat, pulang pengajian semoga dompetnya tambah tebel. Tebel uangnya. Amin Allahumma amin. Ngaji awan alhamdulillah. Yang ikut bunyi lillah tak doakan bisa berangkat umroh. Ngaji awan alhamdulillah. Kepanasan bisa ngaji bareng lillah, tambah celeng. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, kalau di Jember ini kan mayoritas orang Madura. Kalau di Surabaya tempat saya itu mayoritas orang Jawa. Ada Madura tapi orang Jawa banyak. Kalau di Jawa itu biasanya kalau dipanggil jawabnya dalem. Ibu dalem. Kalau orang Madura kalau dipanggil biasanya nopo? Hah? Apa? Ibu apa? Kalau orang Jawa biasanya halus, ibu dalam. Kalau orang Madura sini tadi ibu apa? Nggih mboten napa-napa, enggak apa-apa. Karena beda tradisi, beda caranya. Nggih nggih. Sekarang jenengan yang ikut saya, jawab dalem nggih. Ibu. 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 Kira-kira jenengan sudah kenal sama saya nopo belum? Kalau sudah, saya nggak perkenalan. Oh belum? Kalau belum saya perkenalan. Lah wau tadi sing jawab sudah, ketemu kenal teng pundi. Biasa lihat di HP. Perkenalkan, dalam asmo nama saya Umi. Jangan salah paham. Umi itu bukan panggilan Umi. Umi itu nama asli saya. Oh.
Jadi orang biasa nimbali kula Mbak Umi, Dek Umi. Umi itu nama saya. Bukan nama saya Laila karena ceramah dipanggil Umi, bukan. Nama saya memang Umi. Jenengan bisa panggil saya Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi, atau kalau orang Madura panggil Mbak apa? Boleh. Yu Umi. Boleh. Dalam nama saya Yu Umi. Boleh. Dalam saking Surabaya. Kalau jenengan sudah pernah melihat saya atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang pasti saya baca, entah di depan, di tengah, atau di akhir. Sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah, nanti ganti-gantian dengan saya. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya saya berharap grup sholawat nanti mengiringi saya di sholawat-sholawat selanjutnya. Monggo sedaya khusyuk khidmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'alil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah waosan sholawat. Sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah orang sini, wajah-wajah orang kaya, wajah calon haji, calon hajjah, wajah calon jenazah. Lah kenapa kok nggak mau loh? Lah semuanya kan calon jenazah toh nggih? Yang hadir di sini semuanya calon jenazah. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati.
semuanya mati. Sebelah kanan mati, yang tengah mati, sebelah kiri mati, kulo keri. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Tapi ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Ora usah nunjuk sing lemu, sing kuru malah gampang pukleke. Lemu kuru mesti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Itulah kenapa semuanya diwajibkan untuk cari kebaikan. Maksudnya cari kebaikan itu pripun? Jadi orang baik dimanapun berada, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Apalagi pada hakikatnya kita di dunia ini hanya disuruh untuk beribadah, dikengken namung fokus ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang bunyi Allah, ada yang mengawa. Ngapunten, saya mau tanya, kira-kira ini pengajiannya sebentar mawon nopo suwe? Rencana suwene sampai jam berapa? Maghrib. Oke. Berarti sampai maghrib ya? Jenengan kuat di sini sampai maghrib? Kuat. Saya pulang dulu. Kalau tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar. Wajilat kulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Saya ulangi sekali lagi, mau jawab? Iki kok ana ndok liwat iki apa cerita? Nggih, mboten napa-napa. Gak apa-apa. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sekali lagi, mau jawab? Yang jawab tak doakan bisa berangkat haji. Di sini yang belum pernah naik haji angkat tangan. Yang belum aja, niki dereng sedaya, dereng. Yang angkat tangan tak doakan segera berangkat. Yang nggak pernah ke sana tapi nggak angkat tangan tak doakan. Gak tak dungakno apa-apa. Yang belum pernah naik haji angkat tangan. Tak doakan yang angkat tangan segera berangkat. Amin Allahumma amin. Kula ulangi sekali lagi nggih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Semua diciptakan untuk beribadah. Di dunia beribadah, dimanapun beribadah. Apapun yang kita lakukan diniatkan untuk beribadah. Apalagi cita-cita kita adalah masuk surga bersama-sama. Betul? Betul. Ibu-ibu, kira-kira besok kalau meninggal itu pasti akan ketemu dengan bapak. Bukan kira-kira, pasti akan bertemu dengan bapak di surga. Bapak kalau meninggal besok di surga pasti bertemu dengan ibu. Ibu mau besok di surga ketemu dengan bapak? Mau. Bapak mau besok di surga ketemu dengan ibu? Kok nggak ono suarane ki kaya gak gelem modele. Oke, tak baleni maneh. Ibu mau besok di surga ketemu dengan bapak? Mau. Bapak mau besok di surga ketemu dengan ibu? Gak mau. Gak mau. Ada
seorang ustadz waktu itu menerangkan bahwa kita akan bersama-sama di surga dengan orang yang kita cintai. Ibu bertemu dengan suaminya, suami bertemu dengan istrinya. Terus ada laki-laki nyapa ustadz, assalamualaikum, 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 assalamualaikum ustadz. Iya, bagaimana? Waalaikumsalam bapak. Kenapa? Saya mau tanya ustadz, besok di surga saya ketemu lagi ustadz dengan istri saya. Iya pak, besok di surga bapak akan bertemu lagi dengan istrinya. Diam, laki-laki ini diam, koyo sumpek ngono wajahe, susah ngono wajahe. Akhirnya ustadznya bilang, kenapa pak? Kan seneng, alhamdulillah besok bapak ketemu ibu di surga. Waduh ustadz, di dunia aja nggak kuat saya ustadz, masa di akhirat ketemu lagi. Tapi nggih mboten, bukan orang sini, orang luar angkasa. Tapi kalau ibu-ibu sini banyak mencucunya apa senyumnya? Dijawab, banyak mencucunya apa senyumnya? Loh, jangan jawab mencucu, senyum. Ayo, banyak mencucunya apa senyumnya? Senyum, alhamdulillah. Pak, ibu-ibu banyak senyumnya apa mencucunya? Ngapunten nggih Bu, kenapa pas tak lihat bapak-bapak kok kayak kurus-kurus? Ngelihat ibu-ibu koyoke lemu-lemu. Nak delok bapak napa kalau bahasa Madura kurus-kurus apa? Koros. Tak lihat wajahnya bapak koros-koros. Ibuke lemu apa? Cempo. Oh, lempo. Koros, lempo. Gak apa-apa. Tapi jangan sembunyi dari kata-kata gak apa-apa gendut, yang penting sehat. Awas. Dulu banyak orang sakit karena kekurangan makan. Tapi kalau sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan. Betul? Jenengan lihat semua penyakit, dari mulai asam urat, darah tinggi, diabetes, semuanya disebabkan oleh makanan. Makanya kalau ada orang bilang gak apa-apa lemu, yang penting sehat, kalau diucapkan zaman dulu pas, karena orang zaman dulu itu kekurangan makan. Waktu sakit, ayo makan sing akeh, mangan sing akeh ben sehat. Tapi kalau sekarang rata-rata penyakit disebabkan oleh makanan. Ngaten nggih Bu nggih? Pun, lanjut. Pada hakikatnya kita disuruh untuk beribadah, fokus untuk beribadah. Namun banyak orang salah mengartikan ibadah. Ibadah itu seperti sholat, ngaji, berzikir. Banyak orang mengatakan seperti itu loh. Berarti kayak gitu salah. Bukan salah, tapi kadang salah mengartikan saja. Kula kasih contoh mawon begini, misal ibu-ibu, besok jenengan kalau pengen jadi orang baik, orang yang solih solihah, caranya bangunnya sebelum subuh, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud jangan pergi dari sajadah, berzikir sampai subuh. Setelah sholat subuh jangan pergi dari sajadah, ambil Al-Quran, baca Al-Quran sampai waktu duha. Nanti masuk waktu duha, sholat duha. Setelah sholat duha jangan pergi dari sajadah, nanti terus baca Al-Quran sampai duhur. Nanti setelah duhur, ibu-ibu sholat duhur, terus jangan pergi dari sajadah. Lah nggak masak toh, Alep nggak kerja toh. Itulah banyak orang salah mengartikan. Berarti ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah yang biasa kita lakukan. Tapi apa? Satunya ibadah yang dimana kita setiap melakukan apa saja diniatkan untuk beribadah. Contoh, jenengan berangkat ke sini diniatkan untuk beribadah, pahalanya sama seperti ibadah. Do you understand? Yes, paham ra paham sing penting jawab.
Yes. Pokoknya nek ditakoni do you understand? Yes. Mulai takoni tanggone pengajian oleh apa? Yes. Enggak masalah. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena pada hakikatnya kita disuruh untuk beribadah, tapi harus paham makna ibadah. Apa saja yang kita lakukan, tapi dinilai ibadah. Coba kalau tanya, jenengan berangkat ke sini tadi niate ngaji nopo nyawang? Niat ngaji nopo nyawang? Ngaji? Alhamdulillah. Orang niat nyawang? Enggak niat nyawang? Ya wis merem kabeh aja nyawang. Begini Bu, niat ngaji itu bagus. Niat nyawang itu bonus. Ngaji engko bonusnya nyawang. Karena enggak mungkin jenengan mendengarkan kula kalih ngeten. Kecuali wong-wong sing ngantuk. Jangan dikira kula tidak tahu ada yang ngantuk. Dari atas sini kula kelihatan semua. Sebelah kono ono sing ngangop. Tidak masalah, wong jenenge ngaji kan pasti akeh godane. Ngoten nggih Bu nggih? Jenengan niatkan berangkat sini untuk jalan silaturahim dengan temannya, dengan tetangganya. Jenengan niatkan berangkat ke sini untuk ngaji. Jenengan niatkan berangkat ke sini untuk silaturahim dengan saudaranya. Karena banyak orang rumahnya jejer, rumahnya berdampingan, tapi enggak akur. Wonten nopo kata? Ada apa banyak? Di sini rumahnya jejer tapi enggak akur banyak? Banyak. Aku tahu orangnya pakai kerudung hijau. Pokoknya nek enggak pakai kudung hijau berarti pakai kudung pink. Pokoknya nek orang gawe kudu pink ya kudunge werna abang. Pokoknya nek ora werna abang ya kudunge werna kuning. Pokoknya nek ora werna kuning ya kudunge werna abu-abu. Pokoknya nek ora werna abu-abu ya kudunge warna ora ireng. Kudunge warna coklat. Pokoknya nak ora warna coklat ya kudunge warna mama. Gak ada. Pokoknya nanti kalau kula tanya kerudungnya warna apa, jawabnya terserah jenengan, yang penting jangan ireng. Di sini ada orang rumahnya jejer gak akur, ada apa banyak? Banyak. Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna, jangan ngomong ireng. Abaleni mana? Kalau bahasa sini ireng apa? Mbak, jeleng. Boleh. Kalau kuning? Koning. Oh. Kalau biru? Biru. Kalau merah? Mirah. Ya Allah. Merah kok jadi mirah? Ya tidak masalah. Yang penting jenengan niatkan untuk silaturahim. Karena adanya acara begini jenengan patut bersyukur jenengan bisa hadir saling silaturahim dan membentuk semua anak-anak niki seneng pengajian, doyan pengajian. Ngaten nggih? Saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen anak-anaknya soleh-solehah. Nah, semoga yang hadir di sini semuanya anaknya soleh-solehah. Karena anak soleh-solehah idaman semua orang tua. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat. Tahu lagu ini? Tahu. Kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Alamate
manut ing syariat. Monggo ikut kang tihen alus ngendikane kabina mulyakaken ing wong tuane ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syari wa daraji arfat yaji radal alami ya ulailal judi wal karami. Sekedar kok suaranya kula kalah nggih. Suaranya kula kalah. Maksudnya ada mic yang lebih keras. Mic aja. Begini. Iya. Ada yang lebih keras. Iya. Gantosan nggih, niki wekdale kula sing nyanyi. Cek. Yang biru apa yang oranye? Yang oranye apa yang biru? Nomor 1 apa nomor 2? Kalau orang Madura 1 apa? Setong. Kalau 2? 2. Setong apa 2? 2. Coba matikan. Yo. Kaping 3 ase ing bocah. Sik ngene Mas, ngene. Sampeyan nek nabuh ya aja nyinget. Nak nabuh dirasakan. Nggih, dirasakan. Yo, kaping 3 ase. Ayo. Loh. Oh ya. Kaping 3 ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Monggo kaping 3 uga marang uga gawe becik. Kaping 4 ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Kaping 4 ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Monggo ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani wa daraji afat yaji ratal alami ya ulailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana? Sudah capek nopo lanjut? Lanjut. Begini, siapa dia orang baik? Wong sing kaya apa sih wong apik iku? Orang yang bagaimana sih orang yang baik? Siapa dia yang dijanjikan surga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Dia yang bersedia menginfakkan hartanya ketika lapang ataupun ketika sempit. Wal kadhiminal ghaid, yang senantiasa tidak gampang marah, bisa mengolah amarah. Tidak gampang marah itu kalau bahasa Maduranya apa?
Marah-marah apa marah? Hah? Betis? Bedis? Hah? Oh, beis. Apa? Oh, belis. Oh, marah itu belis. Kalau jangan marah. Oh, cok belis. Oke. Kan kadang ada orang itu gampang marah, gampang emosi. Biasanya yang kayak gitu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Jawab lagi. Biasanya yang gampang marah bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Biasanya yang gampang perengat-perengut itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Biasanya yang suka ngomel itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Makanya yang sering bertengkar dan cekcok satu sama lain itu biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Diakui atau tidak, kita harus meniru. Jadi begini. Sekarang coba tangan kirinya diangkat. Tangan kiri, kiri yuk. Kiri. Yang ikut ngangkat tangan tak doakan rezekinya tambah banyak. Yang enggak ikut ngangkat tangan tak doakan agak tinggi. Sekarang coba digerakkan begini. Begini, kayak menggenggam bola. Nah, sudah? Dirasakan pelan-pelan, sudah. Sekarang tangan kanan, kanan, mangan, kanan. Sudah. Digerakkan seperti tangan kiri. Sudah. Sekarang ayo diambu kelek kecute dewe-dewe. Jangan lihat tangan kanan dan tangan kiri. Masing-masing saling menyempurnakan, tidak pernah tukaran, tidak pernah bertengkar, tidak pernah nyapa kok guyu itu, tidak pernah padu. Tahu padu? Kalau di Madura apa? Tokaran. Nah, akokar. Kokar, artokar, ya artokar, ya apalah itu. Tidak pernah bertengkar, masing-masing saling menguntungkan, saling berkolaborasi. Kalau tangan kiri yang gatel, tangan kanan yang garuk. Kalau Madura garuk. Geru. Ya, boleh pakai bahasa itu boleh. Kalau tangan kiri yang gatel, tangan kanan yang geru. Kalau tangan kanan yang gatel, tangan kiri yang geru. Kalau sama gatelnya ya apa bahasanya? Geru. Boleh. Masing-masing saling berkolaborasi. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Kalau makan yang maju tangan kanan, salaman yang maju tangan kanan, ambil uang yang maju tangan kanan. Tangan kiri iri atau tidak? Tidak. Karena tangan kiri punya tugasnya sendiri. Lah kok guyu lah po? Kalau guyu Madura agele. Apa agele? Tangan kiri punya tugasnya sendiri. Garuk-garuk silet. Tugasnya tangan kiri. Istinja apa? Kalau bahasa Madura apa? Cewok. Apa kalau? Hah? Agela. Yang maju tangan kiri. Aja guyu wae jenengan niku. Tangan kiri, tapi dia punya keistimewaan. Ketika jenengan beli cincin,
ditaruh di tangan kiri. Beli perhiasan ditaruh di tangan kiri. Tangan kanan iri, tidak. Nanti kalau ada sisanya perhiasannya ditaruh di tangan kanan. Masing-masing punya tugasnya sendiri, masing-masing punya nikmatnya sendiri. Jenengan lihat kalau ketika jenengan jalan, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Sudah, ini waktunya sampean yang maju, waktunya sampean yang bersinar. Aku mendukung dari belakang. Tangan kiri lagi di depan, tangan kanan di belakang. Ini sekarang waktunya sampean yang bersinar. Aku mendukung dari belakang. Jenengan nggak pernah lihat kan? Ada orang jalan tangannya ke depan semua. Vampir. Masing-masing saling mendukung. Masing-masing saling menyempurnakan. Ketika jenengan kesusahan, siapa yang nolong kalau bukan tetangga? Tetangga kesusahan, siapa yang nolong kalau bukan jenengan? Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jangankan jenengan dengan tetangga, saya dengan jenengan mawon saling membutuhkan. Saya butuh jenengan, bukan saya nggak butuh jenengan. Bayangkan pengajian diadakan, haflah akhirus sana, ya leres ya. Pondok pesantren, niki pondok pesantren apa? TPQ, madrasah, Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ar-Rahmah. Pengajian, saya hadir, jenengan tidak ada di sini. Para karpet-karpet yang saya hormati, kan nggak mungkin. Saya butuh jenengan, jenengan butuh saya. Misal jenengan sudah hadir, kepingin saya hadir, terus jenengan saya nggak hadir, kira-kira jenengan sedih napa mboten? Sedih. Saling membutuhkan. Jangan dikira dokter tidak butuh pasien. Dokter butuh pasien. Kalau tidak ada pasien, ya masa mau nyuntik istrinya? Jangan dikira guru tidak butuh murid. Guru butuh murid. Guru ngajar, muridnya nggak ada semua, jadi ngajar atau tidak? Tidak. Murid butuh guru, saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Jangan dikira wakmudin, tahu wakmudin? Apa kalau orang Madura wakmudin apa? Mudin. Hah? Lah ya mudin. Mudin kan? Jangan dikira mudin. Loh kok guyu? Apa toh Bu? Oh, modin. Jangan dikira modin. Itu nggak butuh wong mati. Modin ya butuh wong mati. Loh masa kepengen orang mati? Ya enggak. Tapi dulu saya tuh punya saudara modin. Ditanya kabarnya sama ayah saya, Mas, gimana kabarnya? Sepi. Karena nggak ada orang mati. Semua masing-masing saling membutuhkan. Makanya guyub rukun, bareng-bareng, saling berkolaborasi. Ngaten nggih Bu nggih? Masjid di sini di mana? Di mana? Tangannya nunjuk. Di mana? Oh, di belakang sana. Masjid di sini biasanya jamaahnya sepi apa rame? Oh rame ya, alhamdulillah. Biasanya jamaah yang di masjid biasanya yang hadir nggih segini banyaknya gini nggih. Biasanya jamaahnya rame pas kapan? Jumatan. Kapan? Hari raya. Jumatan sama hari raya banyak mana? Banyak hari raya. Terawih sama hari raya banyak mana? Hari raya. Saya mau tanya, sholat hari raya itu hukumnya wajib atau sunnah? Sholat jamaah subuh hukumnya sunnah atau wajib? Jamaahnya banyak subuh apa hari raya? Kenapa? Soale kelambine
kudunge, kalunge, gelange, cincine, tapi utange. Ada di sini. Ada apa banyak? Wonge teko ning kene. Kudunge warna ireng. Enggak, ketabelane maneh. Ana wong kadang pamer gelang wonten apa kathah? Ada apa banyak? Wonge teko ning kene. Kudunge warna Ngapunten ya. Kerudung ireng itu orangnya baik hati dan solihah. Wong sing pamer gelang saiki keplok-keplok. Dulu itu saya nggak masuk gitu loh di pikiran saya. Kok ada ya orang itu hari raya beli gelang, utang. Setelah hari raya dijual. Kan ada orang kayak gitu. Ada nggih? Di sini ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Kudunge warna Setelah saya pikir kembali, oh ternyata orang beli gelang dengan cara berhutang itu dia pengen pamer, butuh pengakuan, butuh validasi, pengen pamer. Karena minta maafnya orang yang punya gelang dengan orang yang tidak punya gelang itu berbeda. Maaf ya Mbak, salah kuake. Nggih napa mboten? Di sini ada orang kayak gitu. Ada apa banyak? Ono apa akeh? Wonge teko ning kene. Kudunge warna ireng. Dadane ireng kenek terus. Ngapunten, sing gawe kudung ireng di sini, yang pakai kerudung hitam di sini bukan cuma aku tok. Tuh. Akeh iki, bukan cuma saya. Hah? Yang di atas. Loh, loh, sebentar, kita tanya dulu. Kerudung hitam yang jenengan maksud orangnya di bawah apa di atas? Yang di atas, yang pakai kerudung hitam bukan cuma aku. Ayo, orangnya yang duduk, yang berdiri. Nggak ada yang berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir di sini semuanya orang baik. Nggak masalah Bu, jenengan beli gelang, hutang pengen beli gelang, terus setelah hari raya gelangnya dijual, nggak masalah. Yang penting hutangnya dibayar. Kadang kan ada orang hutang tapi nggak mau bayar. Malah kadang-kadang yang hutang lebih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Ada di sini orang hutang nggak mau bayar, ada. Orangnya ada di sini. Ora. Aku nggak tanya kudunge warna apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pada hakikatnya kita disuruh untuk beribadah. Maka jangan sampai salah niat ketika melakukan sesuatu. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Berangkat kemana saja niatkan untuk beribadah. Ibu masak, niatkan untuk beribadah. Bapak kerja, niatkan untuk beribadah. Ibu berangkat ngaji, niatkan untuk beribadah. Kalau ibu-ibu tahu ada lagu gini, ini ibadah, itu ibadah di mana-mana. Oh ya, pintar.
Di mana-mana ada ibadah itu maksudnya gimana? Apa saja yang kita lakukan kalau niatnya diniatkan untuk beribadah, pahalanya sama seperti ibadah. Do you understand? Yes, yes apa? Semoga yang hadir di sini keturunan-keturunannya soleh-solehah, keturunan yang ahli ibadah. Karena kalau anak tidak ahli ibadah, yang susah orang tuanya. Bagaimana bisa kok yang susah orang tuanya? Yang tidak ibadah bukan orang tuanya, kan anaknya yang tidak ibadah. Kok orang tuanya yang susah? Imbas dari anak tidak melakukan adalah orang tuanya. Tapi kan kita mempertanggungjawabkan atas amalan kita sendiri-sendiri, betul. Tapi ketika anak tidak beribadah, orang tua bisa jadi imbasnya. Bahkan ketika anak itu tidak punya kemampuan yang mumpuni, berarti ini kalau dari sana keras nggih suaranya. Ketika dia tidak mumpuni dalam agamanya, orang tua bisa jadi imbas. Kok bisa? Sudah tertera di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Yang jawab Allah sebelah sini ternyata lebih semangat. Sing kene lemes kaya kakean nutang. Pripun niki sampun napa lanjut? Tak bagi dua nggih. Mriki regu A. Sini regu B. Regu A. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Lumayan. Depan semangat, buri. Regu B. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Regu B, tepuk tangan untuk regu B. Regu A. Ki koyoke regu A iki tuwa-tuwa iki. Regu A mau kula ulangi lagi? Yuk, sing semangat nggih. Belakang sing tuwa-tuwa. Muni yang penting ikut bunyi. Yuk. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sing depan ngamuk, Allah. Mari kita bandingkan dengan regu B. Regu B, yuk konsentrasi nggih. Ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Ono sing amin. Ono sing Allah. Ono sing Ayo, sing bener Allah tamin. Allah apa amin? Terserah. Tapi menurut saya, kalau ayatnya waladdallin jawabannya amin. Gak pernah lihat toh ada imam ngimami waladdallin, makmumnya Allah. Kayak makmum gendeng.
Makanya konsentrasi, fokus. Anak ternyata tidak terima ketika mendengar orang tuanya masuk surga. Jenengan takdirnya masuk surga bersama suami, bapak di surga, ibu di surga. Anak protes ke Allah, ya Allah, wa qalu rabbana, duh Gusti pangeran saya, duh Tuhan saya, wahai Tuhanku, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Orang tua tidak pernah mengajarkan saya membaca Al-Quran. Orang tua saya tidak menitipkan saya ke taman pendidikan Al-Quran. Saya tidak pernah ngaji sampai saya besar. Bahkan saya anaknya orang Islam, disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adollunas sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'faini minal adab, berikan yang siksa kepada mereka, siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Jenengan asalnya di surga tapi ditarik masuk neraka gara-gara siapa? Gara-gara anak. Begitupun sebaliknya, ketika anak solih solihah dia masuk surga, tidak terima ketika mendengar orang tuanya di neraka. Ya Allah, mana ibu saya? Mana ayah saya? Ketika dicari ternyata jenengan di neraka. Kok bisa orang tua saya di neraka? Padahal saya masuk surga karena mereka mendidik saya dengan baik. Mereka memang banyak salah ya Allah, tapi saya dimasukkan ke taman pendidikan Al-Quran. Saya bisa ngaji, saya bisa membaca Al-Quran karena mereka berdua. Tolong ya Allah, karena mereka saya masuk surga. Jenengan asalnya di neraka, diangkat, diajak masuk ke surga. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Do you understand? Maka punya anak soleh-solehah adalah idaman semua orang tua. Kalau bisa yang dikonsumsi oleh anak-anak adalah hal-hal yang baik. Karena saingan kita sekarang bukan lingkungan di luar. Sekarang apa? Anak-anak pagi, siang, malam yang dipegang HP. Nggih napa mboten? Saingan kita itu sesuatu yang kita sendiri saja tidak tahu apa yang dia lihat. Banyak video-video yang seharusnya belum waktunya dia lihat, seharusnya tidak dia lihat, tapi dia lihat dari HP. Seharusnya yang dilihat di HP harusnya yang baik-baik, sholawatan, ngaji murotal, atau adik-adik sekarang kan suka nyanyi lagu yang viral-viral. Sunan Gresik Maulana Malik, Him Sunan Ampel, Sunan Giri. Hafal ya? Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Qasim, Sunan Kali, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Nah, sebentar. Adik-adik diam ya. Tangan ke mulut, diam. Sekarang ibu-ibu, ya. Yang merasa adik-adik semuanya diam, sekarang ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Joko Raden Sahid, Sunan Muria, gak masalah Bu, gak hafal ya gak dosa.
Nggak apa-apa meskipun monggo sekarang diiringi nggih. Yo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfa dayaji ratal alami, ya uhilal judi wal karami, diwal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfa dayaji ratal alami, ya uhilal judi wal karami, diwal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha gini hop gini ayo padha mandek bisa mbora coba ayo. Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha. Nah, mandeke nang kono. Iso apa ora? Baleni maneh. Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha. Ngono ya. Jenengan jawab eling saklawase. Bisa? Oke. Tadi nggak bisa, nggak masalah. Ora masalah. Sekarang harus bisa. Yang nggak hafal sekarang dihafalkan. Eling saklawase, eling saklawase, eling saklawase. Yo, sudah hafal apa belum? Pokoknya nanti ayo padha. Semuanya eling gitu nggih. Yo, coba. Sekarang semuanya tangannya diangkat. Sik ora, gak tak kongkon ngambuk eleke. Yo, tangannya diangkat. Yang angkat tangan tak doakan bisa berangkat haji. Amin. Bisa berangkat umroh. Amin. Uangnya tambah banyak. Amin. Rezekinya tambah banyak. Amin. Yo, Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha bareng. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfa dayaji ratal alami, ya uhilal judi wal karami, liwal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfa dayaji ratal alami, ya uhilal judi wal karami, diwal karami. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saya mohon maaf atas segala kesalahan
perkataan atau bahasa yang mungkin kurang berkenan. Hah? Kenapa? Kurang. Oh, jenengan masih kuat di sini toh? Ya sudah di sini aja, kalau pulang. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Awas jangan sampai mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing ngangkat bokonge sedurunge ditutup doa, tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Biasakan tradisi kita untuk menunggu sampai setelah doa. Ngaten nggih? Kaula nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perkataan saya. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.